Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Madani dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang karya tulis yang telah kami buat, yaitu karya tulis tentang tokoh-tokoh pejuang integrasi bangsa Indonesia. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke tokoh yang pertama, yaitu Brigadir Jenderal TNI Ignatius Slamet Rijadi. Slamet Rijadi adalah seorang tentara Indonesia yang ikut dalam penumpasan DITI di Jawa Barat. Beliau adalah putra dari seorang tentara dan penjual buah yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjadi pemimpin tentara Indonesia di Surakarta dan melawan Belanda yang saat itu ingin kembali menjajah Indonesia, padahal kita sudah merdeka. Pada tahun 1947, beliau berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Dan pada agresi militer pertama, Slamet Rijadi berhasil merebut kembali kota itu dari Belanda. Dan setelah mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Setelah berhasil pada DITI Jawa Barat, beliau kembali melakukan penyerangan yang berada di Maluku. Dan gugur karena tertembak menjelang akhir operasi militer. Dan beliau wafat di Ambon pada tanggal 4 November tahun 1927. Ada beberapa sifat teladan dari tokoh Slamet Rijadi yang kita bisa contoh dan kita tiru di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menanamkan sikap sabar. Hal tersebut dapat kita lihat saat beliau dijual pada pamannya dan sempat berganti nama karena harus menyembuhkan penyakitnya. Kita dapat menerapkan hal tersebut dengan selalu sabar dalam menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, beliau ini orang yang pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan yang ada dan menerpa. Saat dirinya terkena tembakan, beliau tetap ingin kembali ke medan pertempuran, walaupun pada akhirnya beliau tidak sempat untuk kembali lagi ke medan pertempuran. Sikap ini dapat kita terapkan saat kita mengalami kegagalan atau terdapat hambatan dalam hidup kita harus bisa berpikir bahwa kita dapat melakukannya walaupun banyak tantangan atau terpaan yang harus kita hadapi. Lalu kita juga dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan seperti membela tanah air dengan mengerahkan semua kekuatan yang kita bisa. Di zaman sekarang kita harus bisa seperti itu. Dengan cara membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, itu berarti bagi mereka. Dan itu berarti kita sudah melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Lalu, beliau juga punya sikap menghargai dan menghormati serta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kita dapat menerapkan hal tersebut dengan menghargai dan menghormati pendapat atau pemikiran dari orang lain. Bisa teman kita, orang tua kita, atau siapapun itu. Karena setiap manusia memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Tokoh selanjutnya yaitu Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umurnya yang ke-43 tahun. Beliau adalah komandan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota gerakan G30 SPKI saat mencoba untuk menulik dia dari rumahnya. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh Jepang PETA atau Pembela Tanah Air dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, beliau dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Ketika baru mengikuti pendidikan basis kemiliteran,
dia sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk ikut berjuang melawan pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan perang kepada Jepang. Dari sinilah awal karirnya sebagai pejuang untuk membela tanah airnya dari segala bentuk penjajahan oleh Belanda. Ada beberapa sifat-sifat positif yang harus kita teladani dari beliau ini. Yang pertama adalah beliau ini orang yang berani membela kebenaran dan keadilan. Pada zaman penjajahan, berani membela kebenaran dan keadilan demi tercapainya suatu negara yang merdeka. Namun, pada zaman seperti saat ini, yang dimaksud dengan membela kebenaran dan keadilan adalah dengan tidak menutupi suatu tindakan yang salah. Salah dibilang salah, benar bilanglah benar. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Bangsa ini sudah dijajah oleh kebodohan dan kemiskinan, yang tidak lain adalah perbuatan petinggi negara dan elemen-elemen masyarakat sekarang ini yang kita jadikan contoh. Yang kedua, beliau ini mempunyai rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Kita sebagai warga negara Indonesia, maka harus memiliki rasa cinta tanah air dan selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan selalu membayar pajak tepat waktu, memelihara kebersihan sarana dan prasarana umum, serta lebih mengutamakan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan produk-produk asing. Karena apabila kita menggunakan produk dalam negeri, maka hasil penjualannya tetap berada di lingkaran keuangan negara kita. Dan sebagai pelajar, rasa cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghormati, menghargai jasa para pahlawan, mempelajari budaya sendiri, dan tidak bersikap ke barat-baratan. Serta kita juga harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, beliau ini memiliki jiwa yang sangat besar atau berjiwa besar. Kita harus bisa menjadi seorang yang berjiwa besar. Kapan kita bisa disebut seorang yang berjiwa besar? Kita bisa disebut sebagai orang yang berjiwa besar pada saat kita bisa menerima kenyataan yang paling pahit dalam hidup kita dengan berlapang dada. Sikap berjiwa besar sangat sulit untuk dimiliki, karena faktor internal lah yang berperan untuk menyikapi hal ini. Itu sebabnya menerima kenyataan yang di luar kenyataan bukanlah hal yang sangat mudah. Ada beberapa dampak. Yang pertama, jika kita dengan ikhlas menerima kenyataan itu, maka ini merupakan dampak positifnya. Hal lainnya dengan dampak negatif. Apabila kita tidak bisa menerima kenyataan itu, yang ada hanya negatif thinking yang selalu ada di otak kita, selalu ada di pikiran kita. Yang keempat, beliau ini memiliki sikap rela berkorban. Sikap ini menunjukkan adanya rasa keikhlasan, serta lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan individu. Kita bisa teladani sifat ini dengan cara kita berkorban demi kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri. Seperti beliau yang meninggalkan keluarganya demi berjuang untuk bangsanya. Yang kelima, beliau ini memiliki sifat kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi. Kerjasama dan tanggung jawab merupakan sifat yang paling berkesinambungan, karena kerjasama dan tanggung jawab akan membekali dan terus melekat pada diri kita dan akan kita bawa sampai kapanpun. Sifat ini membawa sebuah sisi positif pada hidup kita serta masyarakat. Beberapa contoh yang dapat kita amalkan dalam kerjasama dan sikap tanggung jawab adalah ikut andil dan aktif bersosialisasi dan berorganisasi di lingkungan sekitar kita, serta menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah mendengar sejauh ini, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun ada kata-kata yang tidak mengenak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.